Assalamualaikum, balik lagi di uview.id, tempat belajar desain dari dasar sampai akhirnya kamu bisa bikin karya yang profesional. Di sini kita belajar pelan-pelan tanpa buru-buru tentunya, karena setiap proses itu butuh waktu dan setiap ilmu yang bermanfaat semoga menjadi amal jariah buat saya. Kalau video ini rame, insya Allah akan saya lanjutkan. Maka dari itu, bantu saya buat komen di bawah. Disclosure dulu, video ini bekerja sama dengan channel Manhaj Salafi Insign. Jadi buat kamu yang mau terus belajar, jangan lupa like, share, dan subscribe agar nggak ketinggalan update terbaru dari channel YouTube uview.id. Sebagian orang mungkin baru tahu kalau Canva sekarang punya aplikasi desain yang profesional banget menurut saya bernama Affinity. Berbeda dengan Canva yang berbasis template ya. Affinity ini dibuat untuk kamu yang ingin kontrol penuh dengan warna, layer, editing sampai hasil ekspor yang lebih rapi dan tajam. Dan kalau kamu pemula, tenang. Di video ini kita belajar dari dasar banget. Nanti saya bakal jelasin isi semuanya yang ada di sini tentunya. Mulai dari mengenal tampilan kerja Affinity sampai fungsinya satu persatu. Jadi buat kalian yang punya waktu luang ya, silakan ambil waktu pelan-pelan karena setiap ilmu yang kita pelajari silakan niatkan untuk kebaikan. Kita lihat ke atas, ini namanya menu bar. Kita bisa menambahkan file baru atau save atau mengekspor hasil desain kita. Meskipun di sini ada ya, tapi di sini juga ada. Nanti akan saya jelaskan. Kalau di sini itu lebih kompleks ya, ada file JPEG, CVEG ya, PNG. Terus kita juga bisa mengatur tampilan dokumen di sini ya, terus mengedit teks, vektor, pixel, layer, view, sama window. Di bawah menu bar ya yang ini adalah toolbar. Ini semacam kayak shortcut supaya kamu nggak selalu klik menu bar. Contohnya kayak setting dokumen, terus kamu juga bisa pilih workspace pilihan kayak pixel, vektor, layout, Canva AI. Ini membantu kamu buat bekerja lebih cepat ya. Kemudian di sisi kiri dan atas ada rules atau penggaris. Ini membantu kamu membangun layout yang rapi dan simetris. Kamu bisa tarik guide dari rule untuk menandai posisi elemen. Misalnya kayak gini. Ini manual dulu ya. Nanti kalau sudah berjalan desainnya bisa pakai shortcut seperti yang bisa memudahkan kita untuk menarik garis ini, insya Allah. Kemudian ada tool panel ya. Inilah bagian yang paling sering kamu gunakan. Yang ini. Di sini ada alat-alat utama kayak move tools, kemudian shape, kemudian ya rectangle. Di sini juga sebetulnya ada ya rectangle ini. Rectangle tool ada dua nih. Nanti dijelaskan fungsinya satu-satu insya Allah. Kemudian ada pen tool. Tentunya pen tool ini bentuknya itu berbeda dengan yang ada di AI ya, Adobe Illustrator. Kemudian ada text tool ini ya. Kemudian ada brush, eras ini yang bisa kalian explore satu-satu. Kemudian di bagian tengah ini namanya canvas. Ukurannya bisa kamu atur sesuai kebutuhan ya. Contohnya kayak Instagram itu ukurannya kan 1080 kali 1350. Terus TikTok di 1080 kali 1920. Kemudian thumbnail YouTube dan lain-lain. Kamu bisa bikin ukurannya itu di sini. Terus new, di file new ya. Kemudian klik yang ini, new ini. Nanti pilih aja, kalau di Instagram kan ini yang sosial portrait pose ya, 1080 kali 1350. Cara mencarinya cukup mudah ya, tinggal di scroll aja. Ini ada ukuran foto, ukuran ini ya.
Udah insya Allah. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Di sini ada dokumen info dan di sini ada untuk ekspor gitu ya. Di sini ada ukuran dokumen, kemudian resolusi, kemudian profil warna. Terus untuk merubah warna, kalian bisa klik yang color ini. Misalnya saya akan membuat rectangle tool ya. Caranya klik U, kemudian pilih bentuknya ya, terserah, saya pilih kotak aja karena untuk ini. Untuk merubah warna tinggal klik yang ini saja. Nih. Dia akan berubah warnanya. Nah, kalau misalnya gradasi, pilih yang mana? Gradasi itu pilih yang ini. Kemudian tarik aja ke sini gitu. Mudah ya insya Allah. Dan ini adalah layer panel. Ketika kamu menambahkan satu rectangle, maka panelnya di sini akan keluar. Misalnya ini kan ada rectangle ya, tadi menambahkan rectangle, makanya di sini tuh ada info rectangle yang ditambahkan. Ini untuk menghidden ya, untuk menghilangkan, tapi bukan untuk menghapus. Kalau misalnya ini dihapus, maka dia di sini di panel layer ini juga akan hilang. Nah, seperti itu. Ketika kita tambahkan juga dia akan menambahkan rectangle baru. Begitu. Kemudian di bawahnya ada navigator. Ini yang terakhir ya. Ini membantu kamu buat zoom in, zoom out tanpa mengganggu kerja. Ini di sini. Seperti itu. Atau kalau di MacBook saya itu tinggal dicubit keluar begini. Lebih smooth dibandingkan di sini. Dan ini baru permulaan ya. Hari ini kita belajar mengenal ruang kerjanya dulu. Insya Allah di video berikutnya kita mulai latihan desain pelan-pelan insya Allah. Jangan lupa buat follow agar perjalanan belajar kamu nggak terputus. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kita menuju kebaikan tentunya, termasuk saat belajar desain untuk dakwah. Barakallahu fikum.